Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini ya kita akan mencoba mengkaji suatu tema yang sangat sering diperdebatkan, dibincangkan, dibicarakan di bulan Desember ini, yakni terkait dengan mengucapkan selamat kepada non-muslim ya, berkaitan dengan hari raya ibadah mereka. Nah, ini kami mengutip dalam web said.net ya. Di sini ada tulisan Syekh Abdullah Qari Muhammad Said Al-Husaini Al-Azhari ya. Berarti alumni Al-Azhar ya, Kairo, Mesir. Nah, di sini ada cukup panjang tulisan, hanya saja mungkin tidak semua akan kita kaji atau kita baca. Di artikel ini judulnya adalah Madza qala sadatunal ulama an tahniati ahlil kitabi bi'ayadihim. Apa statement atau perkataan ulama-ulama kita yang berkaitan dengan tahniah ya. Tahniah itu ya mengucapkan, menyelamati ya kan, memberi selamat lah intinya ya, kepada ahlul kitab ya, Yahudi Nasrani yang berkaitan dengan Aid mereka atau hari raya mereka ya. Nah, pertama kita kaji dulu makna tahniah ya, kemudian juga madluluha, apa kandungannya. Nah, dikatakan di artikel ini ittafaqa ahlul lughati ala anna tahni'ata diddut ta'ziyati. Para ahli bahasa itu telah sepakat bahwasanya tahniah itu mengucapkan selamat, memberikan selamat itu adalah lawan dari takziah. Nah, kita sering dengar kata ini ya, ini udah jadi bahasa Indonesia ini, takziah. Oh, saya mau takziah ke rumah duka dan seterusnya. Nah, qala al-allamah al-Bujairami itu mengatakan, al-allamah al-Bujairami mengatakan at-tahni'atu diddu ta'ziyati fahiyat du'a'u ba'da sururi. Maka tahniah itu adalah lawan dari takziah yang berarti adalah doa setelah sukacita, setelah kebahagiaan, setelah kegembiraan. Wa ta'ziyatu, dan takziah itu apa? Nah, takziah pengertiannya adalah hamlul musabi ala sabri biwa'dil ajri wa du'a ulahu. Ya. Jadi pengertian dari takziah ya, pengertian dari takziah maknanya adalah memotivasi ya, atau membawalah ya, apa ya enaknya ya, memandu lah mungkin ya, memotivasi atau memandu orang yang ditimpa musibah untuk bersabar ya, ala sabri. Sabar atas apa? Bewa'dil ajri, dengan janji ganjaran pahala dan mendoakan untuknya ya. Wa du'a ulahu. Ini makna dari takziah dalam artikel ini ya. Kemudian dikatakan wasunnatu madot ala anna tahni'ata wal bisyarota atau basyarota ya. Ya bisyarah ya. Kita sering dengar kata bisyarah. Anna tahni'ata wal bisyarota takunu bainan nasi ala qadril mawaddati bainahum fil ma'rifati wal khiltati wal mumazajati ya. Dan sudah berlangsung ya, telah fix ya bahwasanya tahniah dan bisyarah itu ya, saling memberi kabar gembira begitu ya. Nah, itu sudah memang berlaku atau sudah berjalan atau terjadi di antara orang-orang ya, takunu bainan nasi ya, sesuai dengan kadar mawaddah mereka, kadar kecintaan mereka di antara mereka ya, pergaulan mereka ya, interaksi mereka, perkenalan mereka. Nah, itu ya, tahniah dan juga bisyarah ya. Sedangkan mengucapkan salam dikatakan di sini bi khilafi tahiyatis salami masalan. Berbeda dengan mengucapkan salam. Fa innaha masyru'atun ala man arafnahu wa man lam na'rifhu minal muslimin. Nah, kalau tadi tahniah dan bisyarah itu kepada sesama manusia berdasarkan kadar kecintaan mereka dalam interaksi dan pergaulan mereka, maka kalau salam itu berbeda. Maka mengucapkan salam ya, assalamualaikum, itu disyariatkan ya kan, atas siapa? Atas orang yang kita kenal
maupun orang yang tidak kita kenal, minal muslimin, dari kaum muslimin. Sebagaimana kama qala al-allamatu Ibnul Haji al-Maliki, sebagaimana yang disampaikan oleh al-alamah Ibnul Hajj al-Maliki. Ya. Nah, kemudian itu ya pengertian dari tahniah dan juga takziah. Ya. Nah, kemudian apakah pembahasan tahniah mengucapkan selamat, memberikan selamat kepada hari raya non-muslim, hari besar mereka, itu apakah permasalahan yang baru terjadi saat ini atau memang sudah dikenal oleh para fuqaha kita, oleh para ulama kita. Nah, dijelaskan di sini, qad nazunnu anna hadhihi al-mas'alata minal masailil asriyatil hadithati allati la wujuda laha fi turathi fikhina al-islamiyyi. Ya. Nah, dikatakan di sini uh, terkadang kita menganggap atau menduga bahwa permasalahan ini adalah yang berkaitan dengan tahniah bi'a'yadil ahli kitab ini adalah permasalahan kontemporer, permasalahan yang memang baru terjadi pada era kita ya, yang tidak dijelaskan dalam kitab-kitab turas, ya kitab-kitab fikih turas, kitab klasik, kitab kuning lah kalau orang Indonesia bilangnya, ya. Nah, dikatakan seperti itu. Walakin yazharu lana 'inda tafassuhil maraji'il fikhiyatil mu'tamadati khilafa ma kunna nazunnu. Akan tetapi jelas bagi kami bahwa ketika kami memutolaah, membuka, memurojaah, mengecek, ya kan, membaca, membuka rujukan-rujukan fikih yang mu'tamad, yang mu'tabar, yang sudah menjadi rujukan para fuqaha, itu kami mendapati sesuatu yang berbeda dengan yang kita duga selama ini. Wa najidu anna ahlul ilmi qad takallamu anha bistifadatin. Dan kami telah menemukan bahwasanya para ulama ahli ilmi itu sudah membicarakan masalah ini ya dengan luas ya, sudah tersebar begitu kalam-kalam ahlul ilmi ini di kitab-kitab mereka, sudah mereka bicarakan, sudah mereka bahas. Fajazahumullahu anna kulla khairin. Maka semoga Allah membalas mereka dengan pahala yang banyak ya, semua pahala, semua kebaikan. Wabitali laisa hunaka, penting ini bagus kalimatnya ini. Dikatakan di sini wabitali, dan setelahnya ya, setelah ini laisa hunaka ayyuda'in litarhi fatawa jadidatin fi hadha sya'ni tulgi ma qarrarahu ulama'una fi hadhil mas'alati bi'ilmin wa itqanin. Maka setelah ini, maka tidak ada satupun yang bisa mendorong, satupun yang bisa membawa untuk menerbitkan fatwa yang baru, ya, membuat fatwa yang baru yang berkaitan dengan pembahasan ini. Yang pembahasan fatwa baru, pembahasan ini itu membatalkan, ya, menghilangkan apa-apa yang sudah dijelaskan, ditetapkan oleh ulama-ulama kita di pembahasan ini, yang mana ulama-ulama itu menetapkan, menjelaskan bi'ilmin wa itqanin, dengan ilmu, dengan pasti ya, itqan ya, dengan atqana yutkinu itu ya, dengan mungkin lah ya, dengan ya memang ahlinya lah, ya, sudah disampaikan oleh ahlinya lah begitu ya. Nah, kemudian ya di sini dikatakan pembahasan tentang kalam para fuqaha yang berkaitan dengan hal ini ya. Dikatakan madhabu ahli ilmi fi hadhil mas'alati ya. Madhabnya ahlul ilmi, nanti akan dikutip 4 madhab ya, yang berkaitan dengan pembahasan ini ya. At-tahni'ah ya bi'a'yadi ahlil kitab ya, memberikan selamat, mengucapkan selamat kepada ahlul kitab yang berkaitan dengan hari raya, hari besar agama mereka begitu ya. Nah, sa'aftasiru ala ahammi ma dzakarahu ahlul ilmi minal madzahibis sunniyatil arba'ah fi hadhil mas'alati salikan sabilal ikhtisar. Maka saya mencukupkan mengutip ya kalam-kalam para ulama dari 4 mazhab fikih ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ada 4 mazhab ya. Maka dicukupkan oleh penulis ini dengan ringkas. Baik, kita lihat sekarang yang pertama adalah mazhab
Imam Abu Hanifah, yaitu Al-Hanafiyah. Yang pertama, Madhabus Sadatil Hanafiyati. Madhab mayoritas fuqaha madhab Imam Abu Hanifah, Al-Hanafiyah. Nah, dikatakan di sini ini mengutip kitab Al-Bahrul Ra'iq Syarhu Kanzid Daqaiq dari Alamah Ibnu Nujaim ya. Ini fuqaha madhab Imam Abu Hanifah yang sangat terkenal sekali. Nah, dikatakan di sini ada kutipan qala Abu Hafsil Kabir rahimahullah, telah berkata Abu Hafs Al-Kabir, semoga Allah merahmatinya, lau anna rajulan abadallahu ta'ala khamsina sanatan thumma jaa yaumun nairuzi wa ahda ila ba'dil musyrikina baydatan. Seandainya ada seorang laki-laki yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah Ta'ala khamsina sanatan, 50 tahun, thumma jaa yaumu nairuzi, kemudian datang yaumun nairuz, kemudian ya apa datang ya hari Nairus, ini hari besar orang Persia, wa ahda ila ba'dil musyrikina baydatan, dan dia menghadiahkan kepada sebagian orang-orang musyrik itu telur, yuridu ta'zima dzalikal yaumi, yang dia maksudkan untuk membesarkan ya atau merayakan lah ya. Ta'zim itu kan azuma ya'azimu, ta'zim itu membesarkan atau merayakan, mengagungkan, ya, mengagungkan hari Nairus itu, faqad kafuru, maka dia sungguh telah menjadi kafir ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini keras ya kalam ulama ya, atau waqad kafaro ya, faqad kafaro, sungguh dia telah menjadi kufur ya, menjadi ingkar, wahabata amaluhu, dan telah terhapus amal-amalnya ya. Wa qala sahibul Jami' al-Asghar, ya, berkata pemilik kitab Jami' al-Asghar, ila ahda ya yauman nairuzi ila muslimin akhara, jika ada seorang muslim yang menghadiahkan pada hari Nairus itu kepada muslim yang lain ya, walam yurid bihi ta'zimal yaumi, dan dia tidak bermaksud untuk mengagungkan hari tersebut, walakin ala ma'tadahu ba'dun nasi, akan tetapi ini sesuai dengan kebiasaan orang-orang, maka la yakfuru, maka dia tidak kafir ya. Walakin yanbaghi lahu alla yaf'alu atau alla yaf'ala dzalika, akan tetapi semestinya, seharusnya, sebaiknya tidak dikerjakan oleh seorang muslim tersebut fi dzalikal yaumi khassatan, pada hari Nairus tersebut ya. Wa yaf'aluhu qablahu au ba'dahu, dan bisa dikerjakan, menghadiahkan kepada muslim yang lain ya, memberikan hadiah itu sebelum hari Nairus atau setelah hari Nairus, likaila yakunu tashbihan bi ulaikal qaumi, agar apa, agar tidak ada keserupaan ya, menyerupai mereka kaum tersebut yang merayakan hari Nairus. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, ini hadis sallallahu alaihi wasallam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa saja yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari golongan kaum yang ditiru tersebut. Wa qala fil Jami' al-Asghari, ya, berkata dalam Al-Jami' al-Asghar ulama, ada rojulun ishtaro yauman nairuzi syai'an, ada seorang laki-laki yang membeli sesuatu pada hari Nairus, yashtarihi al-kufratu, yang juga orang kafir itu juga membelinya, minhu, pada hari Nairus tersebut, wa huwa lam yakun yashtarihi qabla dzalik, dan muslim ini tidak membelinya sebelum hari Nairus tersebut. Ya. In aroda bihi ta'zima dzalikal yaumi kama ta'azumahul musyrikuna kafaro. Kalau seorang laki-laki tadi, seorang muslim tadi itu membeli ya sesuatu barang tersebut ya kan, yang dia maksud dan dia bermaksud untuk mengagungkan hari tersebut sebagaimana orang-orang musyrik mengagungkan hari tersebut, maka dia statusnya kafir ya, atau ingkar, jadi kufur ya. Wa in aradal akla, kan, tetapi kalau maksudnya itu ya membelinya itu ya sebagaimana orang kafir juga beli barang itu, maksudnya apa? Maksudnya hanya al-akal, makan, wasyur, minum, ya, watana'uma, dan juga ya apalah ya, bernikmat nikmat lah, bersenang-senang lah, enjoy lah ya mungkin. Maka lah yakfuru, maka dia tidak menjadi kafir. Ya. Nah, ini keterangan dari mazhab Imam Abu Hanifah ya.
Nah, sekarang kita ke mazhab Imam Malik yang agak panjang ini cukup panjang. Mungkin kita kutip dari sini saja ya. Ini karena cukup panjang ya, maka kita kutip dari sini ya. Nah, dikatakan di sini fawajibun ala kulli muslimin, maka wajib untuk semua orang Islam, ya kan? Apa yang diwajibkan dalam artikel ini atau dalam ibarah ini, maka wajib an yubghidha, wajib untuk dia membenci fillahi, ya. Membencinya itu karena Allah, ya kan? Man yakfuru bihi, ya, orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang kufur kepada Allah. Wa yaj'alu ma'ahu ilahan ghairahu, dan orang-orang yang menjadikan sesembahan selain daripada Allah. Itu bencinya itu benci karena Allah, ya kan? Wa yukadzibu rasulahu sallallahu alaihi wasallam, serta orang-orang yang mendustai risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Dan juga apa? Wa mu'akalah fi ina'in wahidin, ya. Wa mu'akalatuhu fi ina'in wahidin, dan makan bareng di bejana yang sama atau di nampan yang sama, katakanlah seperti itu, taqtadi al-ulfata, maka itu menunjukkan atau ya me iktado ya tadi ya, menunjukkan lah ya, itu menunjukkan apa? Ulfah, ya, persahabatan, pertemanan bainahuma, ya, di antara keduanya. Ya, kemudian juga menunjukkan al-mawaddata. Kemudian juga menunjukkan apa? Rasa saling mencintai, ya. Fahiya tukrahu min hadzal wajhi wa in alimat toharatu yadihi, ya. Ya, jadi apa, makan bareng itu di nampan yang sama itu menunjukkan persahabatan di antara keduanya dan kecintaan. Dan makan-makan itu dimakruhkan dari aspek ini, meskipun dia mengetahui atau meskipun diketahui alimat toharatu yadi, meskipun diketahui sucinya tangannya, ya. Jadi kalau tangan orang non muslim itu mungkin habis pegang babi atau pegang daging babi, ya kan. Nah, jadi itu dikatakan di sini fahiyah tukrohu, maka ini dimakruhkan. Apa itu? Muakalah tadi ya, saling makan bareng di satu nampan yang sama, ya. Nah, kemudian ini ada yang menarik ya, bahwa ternyata fuqaha terdahulu membahas bahwa apa, satu kendaraan aja nggak mau gitu ya, satu kapal nggak mau ya, kalau sekarang mungkin satu pesawat atau satu satu travel lah ya, begitu ya. Nah, ini ya bukan apa-apa ya, ini dalam rangka kehati-hatian tentunya para fuqaha menjelaskan hal ini ya. Nah, dikatakan di sini wamin mukhtasaril wadihati, di antara ringkasan yang sangat jelas itu adalah Su'ila Ibnul Qasimi anir rukubi fi sufuni. Ya, Ibnu Al-Qasim, Al-Alamah Ibnu Al-Qasim itu ditanya berkaitan dengan berkendaraan fisufun atau menaiki lah ya, menaiki kapal-kapal. Sufun jamak dari safina. Makanya ada kitab namanya Safinatun Naja. Itu kapal kapal keselamatan ya. Ada kitab fikih mazhab mazhab Imam Imam Syafi'i ya, Safinatun Naja ya. Baik, dikatakan di sini apa? Anir rukubi fis sufuni allati yarkubu fiha nasoro li'a'yadihim, ya. Jadi Ibn Al-Qasim ditanya tentang mengendarai atau menumpang lah ya, menumpang kapal yang yang apa yurkabu fihan nasoro atau yarkabu fihan nasoro, yang membawa atau mengangkut orang-orang Nasoro ya di kapal tersebut ya, di a'yadihim. Nah, karena mereka ya ingin merayakan hari besar mereka, ya kan. Nah, kemudian dikatakan ini fakari hadzalika, maka Ibn Qasim, Al-Alama Ibn Qasim itu menganggap makruh ya, memakruhkan hal tersebut. Nah, kenapa? Makhafata nuzuli sukhti alaihim likufrihim alladhi ijtama'u lahu. Ya, karena khawatir turunnya murka Allah ya atas mereka ya, karena kekufuran mereka yang mereka berkumpul untuk merayakan kekufuran kekufuran tersebut. Maka itu dimakruhkan, tidak disukai. Nah, ya, jadi satu kendaraan dengan orang
yang merayakan hari besar agama mereka non-muslim itu tidak disukai oleh siapa? Oleh Ibn Al-Qasim. Ya. Nah, qala wa kariha Ibnu Al-Qasim lil muslim an yuhdiya ilan nasrani fi aidihi wa mukafa'atan lahu. Apa? Fi aidihi mukafa'atan lahu. Ya. Dan qala wa karihal Ibnu Qasim. Ya. Uh, Imam Ibnu Qasim itu memakruhkan bagi seorang muslim an yuhdiya ilan nasroni untuk menghadiahkan ya, memberikan hadiah kepada uh, Nasrani ya, kepada orang Nasrani itu memakruhkan ya kan, memakruhkannya ya kan fi aidihi dalam perayaan hari besar agama mereka mukafaatan lahu ya dalam rangka apa dalam rangka ya memberi penghargaan lah ya jadi itu makruh ya jadi memberikan hadiah untuk memberi penghargaan kemana karena hari besar mereka maka itu hukumnya makruh menurut Ibn Al-Qasim di sini ya wara'ahu min ta'zimi 'aidihi wa aunan lahu ala maslahati kufrihi. Dan dia memandang bahwa hal tersebut memberikan hadiah itu adalah merupakan suatu pengagungan terhadap hari besar agama mereka dan membantu mereka yang membantunya itu adalah membantu maslahat kekufuran agama mereka. Ya. Keras juga ini berarti ya statement dari Al-Alamah Ibn Al-Qasim ini. Allah apa? Allah taro ala itu harfu tanbih ya hehehe mungkin begitulah kalau dalam bahasa bahasa Indonesia ingatlah atau woi begitu ya taro annahu la yahillu lil muslimina tidak halal bagi orang Islam an yabi'u lin nasoro syai'an ya kan tidak halal kalau tidak halal apa ya haram berarti ya haram bagi kaum muslimin untuk memperjualbelikan sesuatu barang untuk kaum Nasrani yang mana min maslahati aidihim yang berkaitan dengan kemaslahatan hari raya besar agama mereka ya la lahman wala idaman wala sauban wala yu'aruna dabatan wala yu'anuna ala syai'in min dinihim ya jadi tidak boleh menjual daging tidak boleh menjual apa idaman ini ya semacam makanan ya wala sauban dan juga pakaian wala yu'aruna dabatan tidak boleh dipinjamkan dabah kendaraan kepada mereka wala yu'anuna dan mereka tidak ditolong ya a'ana yu'ainu wala yu'anuna mereka tidak boleh ditolong ala syai'in berkaitan dengan agama mereka ya jadi gak boleh ini keras sekali ya ini sangat keras sekali dari fatwa atau statement kalam ibarah ulama dari mazhab Imam Malik ya keras nih ya kemudian dikatakan di sinilah kenapa nggak boleh semuanya itu li'anna dzalika minat ta'zimi li syirkihim karena hal-hal itu tadi ya baik itu menjual lauk daging makanan dan seterusnya dan tidak boleh ditolong tidak boleh dipinjamkan kendaraan ya kenapa karena kalau melakukan hal itu berarti sama dengan mengagungkan kesyirikan mereka ya. Kemudian juga wa'aunihim ala kufrihim juga membantu atas kekufuran mereka. Wayan bagi lisalatin dan harus bagi penguasa-penguasa an yanhau al muslimina al dzalik. Harus melarang orang-orang Islam dari aktivitas tersebut ya. Yang tadi disebutkan tadi wahwa qaulu malikin wa ghairihi dan ini adalah pendapat Imam Malik dan selain Imam Malik lam a'lam ahadan ikhtalafa atau ukhtulifa fi dzalika dan saya tidak mendapati satu orang pun yang berbeda pendapat terkait dengan hal ini ya Masya Allah jadi itu ya tidak hanya apa jadi tidak hanya menyelamati ya tapi satu kendaraan kalau di sini dikatakan safinah ya atau sufun ya kapal itu dimakruhkan ya kemudian tidak halal menjual barang yang berkaitan dengan kemaslahatan hari besar agama mereka ya tidak boleh meminjamkan kendaraan dan tidak boleh menolong mereka atas perkara agama mereka ya, karena itu merupakan suatu
pengagungan terhadap kesyirikan, kekufuran, dan juga hari besar agama mereka. Ya. Kemudian wayumna'ut tasyabbuh bihim, dan dilarang menyerupai mereka kama taqaddama, ya, sebagaimana yang telah lewat, ya, lama waroda fil hadis, yang disebutkan dalam hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa saja yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka, ya. Wa makna dzalika, dan makna ini, maknanya adalah tanfirul muslimina an muwafaqatil kuffari fi kulli mahtassu bihi. Nah, maknanya adalah menjauhkan kaum muslimin dari dari apa? Muwafaqah, ya, wafaqah yuwafiqu. Itu ya, menjauhi kaum muslimin dari apa? Menyepakati orang kafir, ya, yang mana itu sangat khas, ya, pada semua hal yang sangat khas dengan mereka, ya. Jadi maknanya adalah tanfir, ya, menjauhkan kaum muslimin dari menyesuaikan, ya, menyepakati, ya, atau mencocoki, ya kan, kaum-kaum kafir atau orang kafir fi kulli makhtassu bihi, pada semua hal yang khusus hal itu memang menjadi ciri khas mereka, ya. Wa qad kana alaihi salatu wassalam, dan sungguh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakrahu muwafaqata ahlil kitabi fi kulli ahwalihim, hatta qalat al-yahudu inna Muhammadan yuridu alla yada'a min amrina syai'an illa khalafana fihi. Ya, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membenci, ya kan, mencocokkan atau apa ya, bersamaan, sama atau bareng gitu ya, sesuai dengan orang-orang ahli kitab dalam semua keadaan-keadaan mereka. Sampai-sampai orang Yahudi itu berkata, sesungguhnya Muhammad itu ingin bahwa Nabi Muhammad itu menginginkan bahwa dia tidak ada satu perkara pun yang sama dengan kita. Jadi Nabi Muhammad menginginkan bahwa tidak ada satu perkara pun yang sesuai atau yang cocok dengan orang-orang Yahudi, ya, kecuali akan semua diselisihi oleh Nabi, kecuali Nabi akan menyelisihi semuanya, ya kan, dan seterusnya. Mungkin kita cukupkan, ya. Nah, kemudian kita berpindah ke mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab yang dianut, ya, atau dipelajari, dikaji oleh mayoritas orang Islam di Nusantara ini, ya, terutama para kiai, tuan guru, nah, itu mengkaji dan mengajarkan mazhab Imam Syafi'i. Nah, di sini dikatakan qala Imam Ad-Damiri rahimahullahu taala fi fasl ta'zir, ya. Imam Ad-Damiri, ini nama kitabnya nanti An-Najmul Wahaj fi Syarhil Minhaj, ya. Itu menyampaikan dalam pembahasan takzir, ya, terkait dengan hukuman yang diberikan oleh imam atau khalifah, tatimah. Nah, dikatakan yu'azzaru man wafaqal kuffaro fi a'yadihim. Orang-orang yang menyesuaikan atau orang-orang yang menyetujui, ya, orang-orang yang mengakui, katakanlah seperti itu, ya, orang-orang hari raya orang-orang non muslim, orang-orang kafir, maka itu ditakzir, diberikan hukuman oleh imam atau oleh khalifah. Waman yumsikul hayyata, dan orang-orang yang memegang ular, begitu ya, karena mungkin itu identik dengan hari raya mereka, begitu ya. Waman yadkhulun naro, dan orang-orang yang masuk ke dalam api. Waman qala lizimmiyin, dan ditakzir juga orang yang berkata kepada kafir zimmi, ya hajja, wahai haji, ya. Waman hanna'a bi'aidin. Nah, ditakzir juga orang-orang yang memberikan selamat atas hari raya Aid mereka, ya. Waman samma za'ira kuburis solihina hajjan. Ditakzir juga orang-orang yang melabeli penziarah kubur orang-orang yang soleh sebagai haji, ya kan. Kemudian wasa'i bin namimah, dan orang-orang yang melakukan namimah dikasroti ifsadiha bainan nas, ya, karena orang-orang yang melakukan namimah ini, ya, merusak hubungan di antara manusia, ya kan.
Waqala Yahya bin Abi Katsir, Imam Yahya bin Abi Katsir mengatakan, ya, yufsidun namamu fi sa'atin ma la yufsiduhu sahiru fi sanatin. Ya kan? Orang-orang yang mengadu domba, ya, namam, orang-orang yang merusak hubungan di antara manusia dengan adu domba, itu bisa merusak merusak itu dalam waktu sesaat saja, ya, yang mana tidak bisa dilakukan oleh ahli sihir dalam 1 tahun. Jadi namam ini bisa merusak hubungan di antara manusia 1 jam atau sesaat, di mana itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang melakukan praktek sihir dalam waktu 1 tahun. Nah, ini luar biasanya. Ya. Nah, kemudian juga dikatakan di sini Al-Allamah Ibn Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, ya kan, dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubro, ya. Dikatakan, ya, dikatakan di sini summa ra'aitu ba'du a'immatina al-mutaakhirin, saya melihat sebagian imam mazhab Syafi'i yang mutaakhirin, yang belakangan, zakaro ma yuwafiqu ma dzakartuhu. Itu sama dengan statement mereka, sama dengan apa-apa yang sudah saya sebutkan. Faqala, maka dia mengatakan, wa min akbahil bid'ai, di antara bid'ah yang terjelek, yang paling buruk, muwafaqatul musliminan nasoro, ya, orang-orang Islam itu, ya, ikut-ikutan lah, ya, berpartisipasi berpartisipasi atau, ya, mendukung lah, ya, mendukung orang-orang Islam, mendukung orang-orang Nasrani, orang Kristen, ya, fi a'yadihim. Ini jelas sekali, ya, statement di sini jelas sekali, ya. Wa min akbahil bid'ai, ya, di antara bid'ah yang paling jelek, ya, itu adalah orang-orang Islam mendukung, ya, menyetujui orang-orang Nasrani dalam hari Aid-Aid mereka. Bitasyabbuhi, dengan tasyabuh, meniru, biaklihim, makan mereka, wal hadiyati lahum, dan juga memberikan hadiah kepada mereka, wa qabuli hadiyatihim, dan menerima hadiah mereka, fihi, dalam hari besar agama mereka, ya. Wa aktsarun nasi ya'tina'u bidzalika, ya'tina'un bidzalika al-misriyuna, dan apa, mayoritas orang-orang yang melakukan hal ini adalah orang-orang Mesir, ya, pada zaman itu berarti, ya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, bahwa padahal udah jelas Nabi SAW itu menyatakan siapa saja yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari kaum itu. Nah, ngeri, ya. Balqola Ibnul Haji, bahkan berkata Ibnul Haji, Al-Alamah Ibnul Hajj tadi yang sudah kita baca tadi, ya, yang dari madhab Imam Maliki tadi, ya, yang ini, yang ini sampai ke bawah, ini diulang sama Al-Alamah Ibn Hajar Al-Haytami, ya, Asy-Syafi'i, ya. Dikatakan apa oleh beliau? La yahillu lil muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, an yabi'a nasroniyan syai'an, dia melakukan jual beli kepada orang Nasrani, min maslahati aidihi, dari atau berupa kemaslahatan aid mereka, yang terkait dengan kemaslahatan aid mereka. La lahman, tidak berupa daging, wala idaman, ya. Ini mungkin salah salah ketik mungkin, ya, atau salah teks, ya. Idaman itu kan tadi makanan, ya, semacam bumbu atau makanan lah, ya. Wala sauban, tidak juga pakaian. Wala yu'aruna syai'an, ya, tidak boleh dipinjamkan apapun itu. Walau dabbatan, meskipun berupa dabbah, hewan tunggangan, ya. Idh huwa mu'awanatun lahum, karena itu merupakan tolong menolong kepada mereka. Mu'awanah, saling tolong menolong atau pertolongan terhadap mereka, ya. Mu'awanatun lahum ala kufrihim wa ala ulatil amri man'ul muslimina min dzalika, ya. Karena itu merupakan tolong menolong terhadap mereka terkait dengan kekufuran mereka, dan para pemimpin atau penguasa kaum muslimin itu harus melarang orang Islam, melarang kaum muslimin dari hal tersebut, ya.
Kemudian wa minha, dan di antara aid itu adalah ihtimamuhum fin nairuzi, ya, perhatian mereka terhadap Yaumun Nairuz. Tadi udah kita bahas tadi ya, hari besar agama Persia, ya, biaklil apa ini? Harisah mungkin ya, biaklil harisah. Ya, harisah itu semacam makanan begitu ya, makanan dari tepung dan daging, ya. Wasti'malil bukhur, dan menggunakan dupa begitu ya, menggunakan asap ya, bakhur ya, kemenyan ya, atau dupa ya. Fi khomisil aidaini, pada hari Kamis di dua Aid ya, sab'a marat, 7 kali ya. Za'imina annahu yadfa'ul kasla wal marad wa sab'al bait asfar wa ahmar, dan seterusnya dan seterusnya ya. Menggunakan dupa atau kemenyan 7 kali pada hari Kamis di 2 hari Aid ya, karena mereka mengklaim bahwasanya itu akan menghilangkan kemalasan dan menghilangkan penyakit ya. Kemudian mereka juga mencelup uban rambut yang putih itu ya dengan warna merah atau warna kuning. Nah, seterusnya dan seterusnya ya. Jadi ini menegaskan bahwa tidak boleh begitu ya, mendukung hari raya besar Nasrani atau orang-orang non-Muslim. Ini statement dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bahkan dikatakan di antara bid'ah yang terjelek, yang tercela, yang paling tercela, begitu. Ya, sampai-sampai makan dengan mereka, memberikan hadiah atau menerima hadiah, itu termasuk adalah bid'ah yang terjelek, begitu ya. Dan Nabi udah bilang sama kita, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum ya. Siapa saja yang menyerupai orang-orang lain atau kelompok lain atau suatu kaum, maka mereka termasuk dari kaum tersebut ya. Baik, kemudian yang terakhir, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, mazhabil Hanabilah. Nah, ya, mungkin tidak semuanya kita baca. Nah, dikatakan di sini wa yahrumu tahni'atuhum wa ta'ziyatuhum wa iyadatuhum. Nah, ini tegas sekali ini ya. Keras sekali di sini. Mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Ini nama kitabnya Kashful Qina' ya. An Matnil Iqna' lil Alama Al-Bahuti. Nah, dikatakan di sini haram hukumnya mengucapkan selamat kepada mereka, takziah kepada mereka juga haram, mengunjungi mereka pun juga haram ya, mengunjungi mereka ketika ketika sakit gitu ya. Ayadah itu kan mengunjungi ketika sakit. Maka itu haram hukumnya dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Li'annahu ta'zimun lahum, karena itu adalah mengagungkan mereka. Ashbaha as-salama ya. Maka itu seperti ucapan salam ya. Assalamualaikum. Nah, itu seperti itu ya kan. Menyerupai itu ya. Mengunjungi mereka ketika sakit, takziah, dan juga memberikan selamat kepada hari besar mereka, itu ashbahas salama. Itu serupa dengan ucapan salam ya. Wa anhu tajuzul iyadatu, akan tetapi boleh mengunjungi mereka ketika sakit, iyadatu dzimmi, yakni mengunjungi kafir dzimmi yang non muslim, in rujiya islamuhu, jika diharapkan keislamannya, fa ya'riduhu alaihi, maka dia paparkanlah ya, atau dia sampaikanlah Islam ya. Wahtarahu syekhu wa ghairuhu, dan syekh penulis kitab itu telah memilih pendapat ini. 5 rawa Anas, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ada Yahudiyan, bahwasanya Nabi itu mengunjungi orang Yahudi ketika sakit, wa arada alaihil Islam, dan menunjukkan atau menawarkan, menjelaskan, ya kan, mempresentasikan mempresentasikan Islam kepada Yahudi yang lagi sakit tersebut. Fa aslama, dan ternyata Yahudi tadi masuk Islam. Fa kharaja, kemudian Nabi keluar, wa huwa yaqul, dan Nabi berkata, alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nari. Segala puji atas Allah yang telah menyelamatkan Yahudi tadi dengan tanganku dari api neraka. Ya.
Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Wali annahu min makarimil akhlak, dan itu juga merupakan akhlak yang mulia. Ya kan? Nah, kemudian juga waqala syaikhu, dan penulis kitab, Syekh ini mungkin ini ya, penulis matan Al-Iqna ini ya, penulis matan Al-Iqna. Waqala syaikhu yahrumu syuhudi aidil yahudi wan nasara. Tegas sekali di sini dikatakan. Ya. Haram hukumnya menghadiri, menyaksikan hari besar agama Yahudi dan Nasrani. Itu haram hukumnya. Ya kan? Dan selain mereka dari orang-orang kafir. Dan haram juga menjual belikan untuk mereka. Sama dengan yang tadi ya. Menjual belikan yang terkait dengan kemaslahatan agama mereka. Wafil muntaha, dan nama kitab dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal ya. La bay'ana lahum fihi. Tidak ada jual beli kita dengan mereka dalam perkara-perkara tersebut ya. Dan haram juga apa? Saling memberikan hadiah, begitu ya. Saling memberikan hadiah yang berkaitan dengan aib mereka ya. Jadi ya nggak boleh ya. Haram itu ya berarti ya tidak boleh dilakukan ya. Saling memberikan hadiah karena hari besar agama Nasrani Yahudi, maka itu tidak diperbolehkan. Lima fi dzalika min ta'zimihim, karena itu serupa dengan mengagungkan mereka, hari besar agama mereka, mengagungkan ajaran mereka, keyakinan mereka. Fayushbihu, maka itu seperti apa? Seperti menyerupai fayushbihu bada atahum bisalam. Maka itu menyerupai atau ya serupa dengan memulai salam kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu seperti itu. Itu tidak boleh gitu ya. Kemudian juga dikatakan di sini wa yahrumu bay'uhum wa ijaratuhum, haram juga menjual belikan, berjual beli, akad jual beli dengan mereka, akad ijarah sewa dengan mereka, ma ya'malunahu kanisatan au timsalan. Apa-apa yang mereka kerjakan berupa gereja dan juga patung ya, atau berhala ya, aisonaman ya kan. Wa nahwahu ya. Kalladzi ya'malunahu soliban ya. Seperti misalnya mereka mengerjakan salib ya, membuat salib ya, itu tidak diperbolehkan alias haram. Di annahu i'anatun lahum ala kufrihim. Karena itu merupakan tolong-menolong terhadap kekufuran atau keingkaran mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan ya. Kemudian dikatakan juga wa yahrumu kullu ma fihi tahsisun ka'idihim wa tamyizun lahum wa huwa minat tasyabbuhi bihim wa tasyabbuhu bihim manhiyun anhu ijma'an. Nah, ini bagus nih ya. Dan diharamkan semua apa-apa yang memang khusus untuk hari Id mereka, hari besar mereka. Jadi apa aja yang berkaitan dengan hari Id mereka, hari besar agama mereka, maka semuanya hukumnya haram. Ya kan? Karena itu adalah tasyabuh dengan mereka, menyerupai mereka. Dan tasyabuh dengan mereka itu manhiyun anhu, itu terlarang, dilarang, ijma'an. Ijma' ini. Nah, sudah ijma'nya para fuqaha, ijma'nya para ulama. Tasyabuh terhadap mereka itu terlarang. Nah, ya. Nah, kemudian kita lewati saja. Nah, ini Imam Ibnul Qayyim ya. Nah, penulis artikel ini mengatakan walidza la nata'ajjabu. Oleh sebab itu kita tidak heran ba'da hadza kullihi, setelah semua teks-teks tadi kita baca, meskipun tidak semuanya ya, yang penting-pentingnya, poin-poinnya tadi sudah kita baca, an uh, yankula al-imamu al-muhaqqiqu Ibnul Qayyim al-Jauziyati, maka tidak heran bahwa Imam Ibnul Qayyim itu menukil apa? Al-ittifaqu ala hurmati tahni'ati ahlil kitabi bi'a'yadihim. Maka Imam Ibnul Qayyim menukil al-ittifaq atau ijma' atau kesepakatan para ulama. Kesepakatan atas apa? Atas haramnya memberikan selamat, mengucapkan selamat kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dengan atau yang berkaitan dengan hari-hari besar agama mereka.
Nah, apa katanya di sini? Kata Imam Ibnu Qayyim dikatakan di sini, wa amma tahni'atu bisya'airil kufril muhtassati bihi faharamun bil ittifaqi. Adapun memberikan selamat kepada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi mereka, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani dan yang selain dari mereka, faharamun bil ittifaq, maka itu hukumnya haram, ya, bil ittifaq, ya, atas kesepakatan para fuqaha, kesepakatan para ulama. Mislu an yuhanni'ahum bi a'yadihim wa saumahum, misalnya ya misalnya ya memberikan selamat kepada mereka dengan hari-hari besar agama mereka atau puasa mereka, maka berkata Aidun mubarakun alaika, Aid mubarak atas kamu. Itu hukumnya haram itu ya. Au tahanna'a bihadzal aidi wa nahwihi, atau ya memberikan selamat lah atas eh, hari besar agama mereka ini, ucapan selamat lah atau gembira lah ya. Tahanna abi ini fariha ya, atau bergembira dengan aid mereka dan seterusnya. Fahada, nah ini penting untuk kita pahami ini. Fahada, maka hal ini insalima qailuhu minal kufri, kalaulah yang mengucapkan selamat tadi selamat dari kekufuran, fahuwa minal muharramat, maka ini termasuk suatu keharaman, ya kan? Meskipun selamat nih ya dari kekufuran, maka itu termasuk keharaman yang tidak boleh dikerjakan. Makanya tadi dikatakan wayah rumu, ya, la yahillu, haram hukumnya, tidak halal hukumnya, ya kan? Wa huwa bimanzilati an yuhanni'ahu bisujudihi lis-sholib. Nah, itu sebagaimana posisi seseorang itu memberikan selamat dengan sujudnya orang itu kepada salib. Nah, itu posisinya itu sama. Memberikan selamat atas ucapan hari besar itu sama posisinya dengan mengucapkan memberikan selamat sujud mereka kepada salib. Bal dzalika a'zamu itsman. Bahkan hal itu merupakan dosa yang paling besar indallahi wa asyaddu maqtan, dan murka yang paling keras minat tahniati, ya, berupa ucapan selamat bisyur bil khamri wa qatlun nafsi wartika bil farjil harami wa nahwihi, ya kan, berupa minum khamar, membunuh jiwa, kemudian apa, berzina. Nah, ya itu lebih parah gitu ya. Syirikan soalnya itu kan ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, dikatakan wa katsirun mimman la qadra lidini indahu yaqa'u fi dzalika wa la yadri kubha ma fa'ala. Dan banyak orang-orang yang tidak ada kadar dalam agama di dirinya, ya tidak ada seukuran agama lah, kadar udah jadi bahasa Indonesia ya, pada dirinya itu terjatuh pada hal ini ya, wala yadri kubha ma fa'ala, dan dia tidak menyadari tercelanya apa yang mereka kerjakan, buruknya yang mereka kerjakan. Faman hanna'a abdan bima'siyatin au bid'atin au kufrin faqad ta'arrada li maqtillahi wa sukhtihi. Dan siapa saja yang mengucapkan selamat kepada seorang hamba yang bermaksiat, melakukan kebid'ahan, melakukan kekufuran, maka sungguh dia telah menantang ya murka Allah. Dia akan mendapatkan ya kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wa qad kana ahlul wara'i min ahlil ilmi yatajannabuna tahni'ata zulmati bil wilayati wa tahni'atil juhali bimansibil qada'i wa tadrisi wal ifta'i tajannuban limaqtillahi wa sukutihim min ainihi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini semacam ini ya penjelasan dari Imam Ibnul Qayyim. Intinya adalah memberikan selamat kepada syiar-syiar agama mereka, orang-orang non-muslim, maka itu hukumnya haram bil ittifaq ya. Nah, kemudian wa yudafu ila dzalika ma dzakaral Imam Ibnul Qasim min annahu lam ya'lam anna ahadan ukhtulifa fi dzalika.
tambahan dari hal ini bahwa sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qasim, bahwasanya Imam Ibnul Qasim itu menjelaskan bahwa lam ya'lam anna ahadan ukhtulifa atau ikhtalafa fi dzalik. Ya, tidak diketahui lam yu'lam ya, lam yu'lam anna ahadan ikhtalafa fi dzalika, bahwasanya tidak diketahui ada satu orang pun yang berselisih berkaitan dengan hukum ini, ya kan? Nah, kemudian penulis artikel mengatakan wakhila libah fil qasiri fil maraji' al fiqhiyati lam ajid ahadan ya tasahula tasahala fi hadhil mas'alati ya. Dan sepanjang pembahasan atau pencarian saya yang terbatas atau bahasa Indonesianya mungkin sependek pengetahuan saya, ya, sedangkal pengetahuan saya yang sudah saya kaji dalam kitab-kitab fikih, maka saya tidak mendapati seorang pun lam ajid ahadan tasahula atau tasahala ya, fi'il madhi ya. Tasahala fi hadhil mas'alati, itu bermudah-mudahan, menggampang-gampangkan ya, menggampang-gampangkan, memudah-mudahkan dalam pembahasan ini. Bal wajadtul amro alal aksi tamaman. Bahkan saya mendapati beda ya, ya, berkebalikan 180 derajat. Jadi keras tadi. Makanya kita lihat tadi la yahilu ya atau yahrumu, ya haram mengunjungi mereka, memberikan selamat kepada mereka, takziah kepada mereka, memperjualbelikan barang kepada mereka. Nah, itu semuanya hukumnya haram. Min akbahil bid'ai muwafaqatul muslimin an nasoro, kan begitu. Di antara bid'ah yang paling jelek, paling tercela itu adalah mendukung orang-orang Nasoro terhadap hari raya besar mereka, hari besar mereka. Ya kan? Haitsu yadhkuru katsirun minal fuqaha'i hadhil mas'alata fi abwabit ta'ziri wariddah. Tanda seru. Di mana banyak para fuqaha itu menjelaskan permasalahan atau pembahasan ini dalam bab takzir dan juga bab murtad, bab riddah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka keras ini ya, keras ini ya. Maka ini kesimpulannya, ya, kesimpulan wal khulasatul mustafadatu min kalami ahlil ilmi. Jadi ini semuanya adalah pendapat ahlul ilmi ya, pendapat para ulama, bukan pendapat orang sembarangan. Apalagi ini ulama fuqaha yang hidup di zaman dahulu, yang sangat alim, yang sangat warok, ya, yang sangat bertakwa, sangat berilmu, ya. Nah, kemudian dikatakan di sini apa? Fi hukmit tahniati, pada hukum terkait dengan mengucapkan memberikan selamat, annaha in kanat ma'a ta'zimin, kalau itu ada unsur mengagungkan hari besar agama mereka, fa innahu yukhsha ala sahibiha al kufru wal a'yadu billahi, maka kalau ada rasa pengagungan terhadap hari besar agama maka dikhawatirkan kekufuran atas orang tersebut. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillahi min zalik. Amma in kanat min ghairi ta'zimin, adapun tanpa ada pengagungan terhadap hari besar agama mereka, fa innaha muharramatun. Fa innaha muharramatun. Maka itu termasuk suatu keharaman. Taqtadi ta'zira lima fiha min musyarakati ahlil kitabi fi a'yadihim. Itu adalah keharaman yang menuntut untuk diberikan takzir alias hukuman ya. Karena berpartisipasi mendukung orang-orang ahli kitab dalam hari besar agama mereka, ya kan? Walikauniha dzari'atan, dan sebagai sarana ila ta'zimi sya'airihim wa iqrari dinihim. Karena itu sebagai dzari'ah, itu sebagai sarana lah ya, sebagai wasilah lah, perantara lah ya, untuk untuk mengagungkan syiar-syiar agama mereka dan juga mengakui agama mereka. Makanya itu disebut suatu keharaman. Nah, mungkin sampai sini dulu ya, karena saya rasa cukup ya faedah yang bisa kita ambil dari artikel di said.net ini yang ditulis oleh Syekh Abdullah Qori Muhammad Said Al-Husaini Al-Azhari ya, berkaitan dengan penjelasan para fuqaha kita, ulama kita yang berkaitan dengan hari besar atau ucapan selamat terhadap hari besar orang non muslim ya. Ini bukan suatu radikalisme atau suatu toleransi
intoleran maksud kita. Bukan maksud intoleran, bukan. Kita tetap harus baik kepada mereka, bekerja sama dalam hal-hal yang bukan perkara agama ya. Tapi kalau perkara agama atau perkara akidah, maka ya kita tidak saling berpartisipasi atau mengusik begitu ya. Kita tetap mempersilahkan mereka, ya silakan merayakan hari, tidak mengganggu, tidak boleh mereka diganggu, tidak boleh mereka di apa bikin tawuran di acara mereka, nggak boleh, ya kan? Kita toleransi ya, kita biarkan mereka ya, kita tidak boleh mengganggu ya. Nah itu mungkin yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan kali ini ya, semoga ada manfaatnya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Wallahu musta'an wallahu ta'ala a'lamu bisawab.